Ya, halo, jumpa lagi teman-teman dengan Yusef Studio Sablon. Nah, hari ini kita akan mengerjakan sablon cup yang seperti ini teman-teman. Ini cup 22 oz dan beratnya 9 gram. Ini berarti cupnya agak tebal ya teman-teman. Kita akan lihat cupnya seperti ini. Nah, kemudian kita akan menyablon ini nanti dengan alat yang kita punya seperti ini teman-teman, yang pernah saya tunjukkan yang waktu lalu. Ya, ini alatnya sederhana tapi masih bisa digunakan dengan baik. Jadi nanti kita akan gunakan alat yang seperti ini. Nah, kemudian teman-teman kita akan menyiapkan screennya dulu. Nah, screen untuk sablon cup itu bentuknya seperti ini, ya teman-teman. Ini yang satu sisi tipis. Nah, ini biasanya dibuat dari plat. Ya, ini plat teman-teman ya, dari besi. Kemudian yang sebelahnya tebal seperti screen biasanya. Nah, ini kalau kita lihat yang paling sebelah kiri ini tipis. Ya, ini teman-teman gambar yang akan kita sablon di cup 22 oz. Nanti tulisannya seperti ini. Nah, ini akan kita afdruk di screen yang sudah kita siapkan, atau screen yang khusus untuk sablon cup yang pinggirnya salah satu tipis tadi ya teman-teman. Jadi salah satunya tipis. Nah, kemudian kita mengafdruknya dengan cara yang salah satu sisinya itu kita letakkan mepet di bagian screen yang tipis. Nah, ini yang tipis, kemudian ini yang tebal. Nah, gambar ini kita letakkan di sebelah sini teman-teman. Nah, harusnya ini lebih bisa mepet ke sana. Kalau ini masih bersih, karena ini sudah sering dipakai, maka ini lengket dengan lakban dan tinta. Jadi otomatis ini gambarnya agak masuk ke dalam. Nah, teman-teman, seharusnya lebih bagusnya kalau ini bisa mepet sampai ke sini. Nah, kemudian yang bagian tipis ini nanti ini akan kita gunakan untuk menghindari dari bibirnya cup supaya tidak kena kain screennya. Jadi nanti bibir cupnya bisa keluar dari bingkai yang tipis ini. Nah, nanti akan saya tunjukkan di tempatnya teman-teman, di tempat alat sablonnya. Nah, kemarin ini sudah saya film teman-teman, karena ini menggunakan screen kuning. Screen kuning biasanya saya menggunakan waktu penyinaran lebih lama 2 kali. Artinya kalau screen putih itu saya gunakan menitnya 1 menit. Kalau screen kuning saya gunakan 2 menit. Nah, ini yang kemarin saya pakai teman-teman, 2 menit, supaya gambarnya bisa jelas seperti ini. Karena kalau screen kuning itu memang memerlukan waktu yang lebih lama. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan melihat nanti letak posisi cupnya di alat sablonnya. Ya teman-teman, setelah kita setel tadi, nanti seperti ini teman-teman. Maksudnya seperti ini loh. Nah, ini kan di pinggir bagian yang bingkai screen yang tipis, maksudnya biar tidak tertimpa screen atau screennya tidak numpang di atas ini teman-teman. Ini kan tajam, nanti kalau kena kain screen bisa numpang di sini, lama-lama bisa sobek. Maka ini harus lewat dari bingkai ini, harus keluar dari bingkai screen di sini. Nanti hasilnya begini teman-teman. Nah, nanti kalau kita geser dia akan berada di luar. Nah, ini maksudnya begini. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, kalau kita geser dia akan tetap di luar bingkai screen. Jadi tidak akan terkena kain screen. Nah, ini maksudnya kita setel sebelum kita mulai menyablon. Nah, baik kita setel screennya, kita setel dudukannya sehingga posisinya seperti ini. Maka ini akan sudah siap untuk kita gunakan
menyablon atau kita lakukan proses penyablonan. Nah, kalau kita lihat gambarnya, nah dia masuk di area cup yang di tengah. Nah, teman-teman, ada hal yang juga perlu diperhatikan. Ini posisi cup ini harus lurus ya teman-teman. Jangan miring ke kiri atau miring kanan. Artinya jangan posisinya miring, tapi harus lurus. Karena apa? Harus kita sejajarkan dengan screennya. Nanti kita ukur harus lurus begitu teman-teman. Nah, harus lurus supaya nanti ketika kita akan menggesut, nah ini posisinya nempel di screennya, lurus dengan screen. Karena kalau tidak lurus maka nanti tidak akan tersablon atau tintanya tidak akan mengenai cupnya. Maka seluruh bagian cup harus lurus jajar dengan screen, sehingga waktu kita tempel begini dia akan lurus. Dan juga harus ada space sedikit teman-teman, jangan terlalu mepet, tapi harus kita beri jarak sedikit saja, kira-kira 2 mili atau 3 mili. Jangan mepet dan jangan terlalu renggang begini, supaya nanti waktu kita gesut seluruh bagian ini akan rata dengan tintanya akan merata di seluruh bagian cup ini. Nah, ini yang bagian bawah yang cup ya teman-teman. Kemudian yang bagian rakel. Nah, teman-teman bisa perhatikan, ini posisi rakel ini harus pas di tengah-tengah bulatan. Ini bulatan cup, ini rakelnya harus pas di tengah. Tidak boleh maju ke depan atau mundur ke sini, misalnya begini ya teman-teman, atau maju ke sana. Karena nanti kalau ini tidak pas di tengah, waktu kita gesut dia akan blobor, tintanya akan blobor. Maka ini harus kita paskan di tengah-tengah. Kalau kita lihat dari samping begini teman-teman, ya ini posisinya pas di tengah-tengah bulatan rakelnya. Nah, ini yang harus kita perhatikan sebelum kita mulai mengerjakannya. Kalau semua sudah sesuai dengan ukuran atau sesuai dengan setelan, maka baru kita akan mulai menyablonnya. Nah teman-teman, kita akan tuangkan tinta dulu di screennya. Dan untuk cup kali ini permintaannya tintanya merah. Nah teman-teman bisa lihat, ini tinta yang saya gunakan. Ini yang saya punya hari ini Duta Screen Red 11. Teman-teman bisa pakai merek lain, bisa pakai Toyo, yang penting Polymatte ya, tinta untuk plastik. Ini bisa kita gunakan baik Toyo maupun Duta Screen. Nah, kita akan tuangkan sedikit dulu teman-teman. Jangan terlalu banyak dulu, kita tuangkan sedikit dulu untuk kita tes print. Ya, secukupnya saja dulu. Nah, kita akan tes print dulu. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai menggesut, kita akan basahi dulu screennya dengan minyaknya atau minyak dari tinta ini tadi, yaitu minyak M4. Pas bagian gambarnya kita lap dulu dengan minyaknya. Ya, biasanya begitu teman-teman. Jadi nanti ketika dilewati tinta itu dia sudah terbuka gambarnya, untuk menghindari kalau ada bagian-bagian yang buntu. Ini kita lap dulu dengan minyaknya. Kita lap dari atas dan dari bawah hingga keseluruhannya menjadi bersih. Dan kita lap dengan kain kering bawahnya. Sebelum kita mulai proses sablon ke cupnya teman-teman,
lebih baiknya kita tes print dulu, tes print di kertas untuk melihat hasilnya seperti apa. Untuk mengetahui posisi screennya sudah pas belum, atau posisi rakolnya sudah tepat atau belum, kita perlu tes print di kertas. Yo. Nah teman-teman, kira-kira sudah bagus ya, hasilnya sudah bagus, maka kita bisa lanjutkan di sablon di cupnya. Kita coba dulu di cup satu dulu. Ya. Nah kalau kira-kira ini kurang ke bawah atau kurang turun gambarnya, ini bisa kita geser dulu. Tadi teman-teman moldingnya kita geser ke kiri supaya ini gambarnya bisa agak turun ke bawah. Tapi kalau ini kita sudah anggap cukup, kita tidak usah digeser, langsung saja kita mulai proses penyablonan seterusnya.